Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiqina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin segenap para ulama, para kiai, para asatidz, para hujjah wabil khusus, segenap guru-guru kita yang mulia, mukarram hadir di tengah kita, guru kita Kiai Haji Ridwan Abdullah Al-Adil, kemudian guru kita yang orang Kiai Haji Iqranus Muhammad Mansur, guru kita yang mulia Kiai Haji Ahmad Nahrawi, segenap para asatidz hadir pada kita, Al-Ustaz Muhammad Yasin Marjani, Al-Ustaz Haji Mulia Salihin, Al-Ustaz Ihsan Has, Mukarram Ustaz Arif Fadilah, Ustaz Tatang Sukiana, kemudian Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman yang sabar minggu ngurusin kita. Sabar ya. Mukarram Ustaz Haji Rusmin Hasbi beserta CS Kantor kita Ustaz Haji Ali Syahril, para ketua masjid, ketua musholah yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Nurul Iman, para asatidz lainnya yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Kalau dari model-modelnya mau Ustaz semua kayak gini. Potongannya Ustaz semua. Kalau pakai sorban pecinya cakep-cakep banget. Ini apa lagi nih cakep lagi. Berbeda kalau lagi begini orang benar semua di begitu ya. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah taklim, insyaallah sama-sama dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah, inayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
besar harapan mudah-mudahan kelak di akhir kita menjadi golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lanjutkan taklim kita setelah beberapa waktu libur Idul Fitri dan minggu lalu sudah mulai. Hari ini kebagian jatah saya masih pada bahasan kitab risalah Ad-Darsul Murid yang dikarang oleh Imam Al-Haddad. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita masuk kepada pasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Imam Musannif rahimahullah ta'ala wa adana nabihi wa bihi tijarain wa qala radhiyallahu anhu. Faslun ay hadza faslun, bermula ini pasal. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi al-murid, bermula awal-awal sesuatu yang harus senantiasa dimulai bagi seorang murid, orang-orang yang pengen punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasdiqu taubati ila Allah Ta'ala, untuk membenarkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min jami'id dzunubi, dari berbagai macam jenis dosa-dosa. Wa in kana alaihi syai'un minal mazalimi li ahadin minal khalqi, dan kalau seandainya alaihi syai'un, atas dirinya itu ada sesuatu minal mazalimi, daripada bentuk-bentuk kezaliman apapun itu, li ahadin minal khalqi, terhadap makhluk, falyubadir bi'adaiha ila arbaiha, hendaknya dia buru-buru menuntaskan kezaliman yang pernah dia lakukan terhadap makhluk. In amkana, itu pun kalau memungkinkan. Wa illa, kalau tidak memungkinkan, fayatlubul ihlala minhum, maka hendaknya dia minta kehalalan dari orang-orang yang pernah dia zalimi. Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatan bi huquqil khalqi, maka sesungguhnya kelak yang akan menjadi penghalang daripada hak-haknya makhluk itulah, la yumkinu husayru ilal haqqi, mustahil bagi dia untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Al-Haddad, siapa aja orangnya? Kalau kita punya kepengenan dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada hal yang kudu kita lakuin di awal-awal. Kemarin ada namanya ba'is itu. Jadi kalau melihat keterangan Imam Haddad itu, bapak saudara nyampe ke majelis ilmu bukan mau kita sebenarnya. Dorongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti untuk bisa dekat-dekat sama Allah Ta'ala ada caranya. Kita mau silaturahmi ke Kiai Ridwan misalnya, kan ada caranya, ada sembarangannya. Sebab kita datang ke rumah ulama besar, tangan kosong aja kita malu datang ke sana. Kan sekagak-gagaknya ke rumah Kiai Ridwan kita bawa beras satu karung kan begitu, telur satu tepi, gitu nggak kira-kira itu? Sama amplop, kudu ada isinya tuh amplop, minimal merah 5 lembar. Makanya saya lebaran kemarin belum nyampe ke rumah beliau, sebab yang mau dibawa kagak ada. Nah itu ada caranya saudara gitu. Termasuk kalau kita pengen deketin Allah Ta'ala, kata Imam Haddad, jadilah orang-orang pertama benerin taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min jami'id dzunubi, dari berbagai macam jenis dosa yang pernah kita lakukan terhadap Allah Ta'ala. Itu yang pertama tuh. Sebab kita ngerjain dosa itu biasanya amal dua. Satu, langsung kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita ada dosa kesalahan kita berkaitan di hukum adami dengan hak-haknya anak Adam.
Ntar kalau dosa kita sama Allah mah asal kita kalau dia kecil, terus saudara punya dosa kecil, kita gerus pakai istighfar jadi udah. Kita melakukan dosa kecil, kita sadar buru-buru istighfar dalam hati kita, ya Allah maka saya ini yang melakukan ini dosa saya, mohon ampuni saya ya Allah. Itu kita istighfar, itu dosa lantas aja keusahan. Tapi ada lempengan dosa yang Allah belum bakal kasih itu ampunan kalau urusan di dunia kita belum kelar. Kita nyakitin orang misalnya, makanya ngomong jangan sekata-kata, punya lidah gitu. Ulama katakan babani maftuhatani, ada dua pintu yang mengabrak terus, bahasa kita tuh mengabrak terus. Ulama katakan ada dua pintu dalam badan kita itu yang kebuka terus kagak tutup-tutup. Yang asal aja sesuatu masuk lewat situ ya tasarfil qalbi, entar punya bekas di dalam hati. Mana tuh pintunya? Satu mata kita, yang kedua kuping kita. Itu pintu yang gak pernah ketutup. Makanya mata mah perlu hati-hati di jalanan. Kan kagak boleh kita ngeliat perempuan cakep dikit ke bekas hati. Bener nggak gitu ya? Yang awet bener ya? Dia ngajarin saya. Kita nongkrong pinggir jalan ini, ada yang cakep lewat, bebekas nggak dia tuh? Buri. Bebekas saudara itu saking bebekasnya sampai gurih. Padahal juga di rumah ada perempuan juga. Tuh beda katanya. Itu dari mata tuh masuk. Belum entar sesuatu yang masuknya dari kuping. Ada omongan orang yang sebenarnya itu kagak ada hubungan sama kita, nyangkut aja di hati. Kita kagak pengen ngomongin orang, diajak ngomongin orang, nyangkut lagi di hati. Tadinya kita sama dia baik-baik aja, gara-gara dapat omongan orang jadi suzon kita. Yang benar apa? Yang benar apa? Kata kita begitu. Akhirnya sampai rumah kita pikirin aja. Emang apa dia bang? Jangan sama dia mau suka minjem duit kalau udah dekat. Akhirnya besok itu orang tiba-tiba datang ke rumah, tok assalamualaikum, gitu ditongok lagi dia gitu. Akhirnya kagak dia jawab kalau bukain pintu, padahal dia datang pengen ngasih jeruk habis dari pasar. Itu bekas gara-gara masuknya dari mana? Dari kuping. Tapi jadi hubungan kepada Allah Ta'ala pertama kudu taubat. Kenapa kudu gitu saudara begini? Allah itu maha suci, ya. Yang maha segala maha adanya sama Allah Ta'ala. Ibarat rumah yang bersih. Istri kita bersih, anak kita bersih, rumah kita bersih. Gitu. Misalnya ada orang pekerja kasar, anggap kuli bangunan dah gitu ya. Maaf ya, ini kalau ada kuli bangunan dah. Ini mah bukan berarti rendah, enggak. Ini nyari contoh yang gampang. Ada orang saudara mau berangkat di kuli bangunan ini, dari rumah udah rapi dia. Habis subuh dia udah mandi, itu sebelum subuh mandi, sholat subuh ke masjid, ke musola, berangkat nih orang. Mau ngapain tadi itu? Jadi kuli bangunan. Rapi-rapi dia lantas aja tuh pakai jas, pakai dasi gitu ya. Yang dikata ngantor dari rumah, padahal di sana mau nemblokin semen. Berangkat nih orang, begitu sampai di tempat kerja kan dia buka tuh jas. Sebab seragam buat nemblok ngayak pasir mah bukan itu. Kaos biasa, kadang-kadang kaos partai itu gitu ya. Ya gitu lah pokoknya. Pakai celana yang mulai dia pakai itu yang namanya kuli bangunan, mau kagak mau kerjaannya berat. Dia manggul semen, dia ngayak pasir, dia manggulin bata, maka pasti dari pagi ketemu siang itu keringat. Kalau kata Kiai Mansur mah bahasanya gobios sudah keringat, dari leher bocor, dari ketek bocor, nyampur deh. Sampai sore itu kaos, itu baju dipakai. Bapak-bapak, saudara-saudara bisa bayangin kira-kira kalau keringat dari pagi sampai jam 4 sore itu baunya kayak apa kira-kira? Kan? Bau.
Ada bahasa bungunya. Ya anggap itu bungu dah, udah bahasanya begitu. Bahasa Ciputat. Terus jam 5 nih orang mau pulang. Kan pulang ntar ke rumahnya. Kebayang ntar dia nyampe depan rumah, bininya, anaknya udah nungguin dia. Begitu dia turun dari motor, bininya lari kayak film India apa gitu. Dia kata kuli bangunan juga belum mesra begitu. Karena dia mau pulang ke rumah yang bersih, maka dia kudu bersih sampai rumah. Dan coba-coba kagak mandi sisa-sisanya. Tuh, atau dia udah bagian dan ini keringetan aja. Yang penting nyampe rumah wangi, lantas dia ambil parfum tuh kagak mandi, itu bekas pasir dia kagak bersihin, bekas semen kagak dia bersihin, disemprot selebar badan pakai parfum. Pertanyaannya bau bengu yang tadi bercampur sama parfum jadi bau apa buahnya? Ayo katanya susah dah. Hah? Susah. Jadi apa baunya kira-kira? Udah nyampur soalnya. Kan tadi bengu jelek banget gitu. Nambah lagi pakai parfum wangi bukan malah wangi. Iya. Jadi berubah apa namanya itu? Tuh kenapa susah ngatanya dia? Saking kotornya tuh dia. Pulang lagi ini orang kotor-kotor begitu, padahal mau pulang ke rumah yang bersih. Itu kira-kira begitu bininya lari, papa dari jauh ke kecil jadi dipeluk apa kagak? Ancem. Apa tuh maksudnya? Sama. Orang juga mau balik kepada Allah Ta'ala, maka kudu bersih, begitu maksudnya. Badan mah saudara bisa mandi, yang susah memang di mandi. Hati kudu bersih. Makanya kotoran-kotoran yang ada daripada kezaliman atau dosa kita kepada Allah itu yang pertama kudu dibersihin dengan taubat namanya. Dan kalau bahasan fikihnya lain dah, gitu ya. Kalau dosa besar ntar pakai sholat taubat segala macam. Ada pentobat harian, ada. Satu istighfar itu taubat harian namanya. Kapan aja kita sempat istighfar ya. Saya ingat dulu itu saudara, waktu ngaji Mufti Ridwan itu, saya ingat saya di Musola Nurul Taqwa di Kemang. Waktu itu beliau nyampaikan tentang sholat sunnah awal sing saya. Benar nggak begitu? Iya benar. Kalau masih ingat ini juga begitu ya. Kalau saya menyatet, gitu, pakai handphone waktu itu. Gitu. Habis kata ulama katanya al ilmu sayyidun wa kitabatu qayyuhu qayyid suyud dan kabul ibadat wajib. Ilmu itu ibarat binatang buruan, ikat itu binatang cancang bil kitabah dengan tulisan. Sebab kalau kagak ditulis hilang dia. Gitu. Apalagi model-model anak muda kayak begini. Yang hari ini dengar Kiai Mansur ngajar sampai pintu kepleset itu rontok semua udah kagak bawa pulang. Muda apa tua? Saya ngapain kalian gitu. Iket tuh ilmunya mah saya pernah tahu itu. Kemudian bahas kita Bidayatul Hidayah. Sampai rumah saya buka tuh syarahnya Marafil Ubudiyah Syekh Nawawi. Ternyata banyak banget itu emang keutamaan salat sunnah awal. Beliau sampaikan waktu itu siapa orang yang menyambung ke salat sunnah awal ini 6 rakaat, gitu ya? Benar ya begitu? Maka 6 rakaat itu sama dengan sholat selama berapa tahun? Selama 12 tahun. Coba. Banyak nggak kira-kira? Banyak nggak kira-kira? Banyak nggak kira-kira? Dikerjain apa kagak? Saya alhamdulillah itu semenjak beliau negesin lagi itu dari kemarin hari itu sampai ini hari tahajud ini mah alhamdulillah kalau kagak ada ujian saya jalanin terus. Sebab saya ngerasa masih butuh yang bakal saya bawa ke hadapan Allah. Umur saya kagak lama. Ya sekarang saya udah kepala 4 gitu ya. Meskipun muka masih kepala 2 gitu ya. Hitung-hitungan saya kalau Rasulullah 63, sekarang saya 43, berarti saya sisa tinggal 20 tahun. Ngandelin sembahyang saya yang katanya rajin kata saya, kagak bakal cukup buat masukin saya ke dalam surga begitu. Makanya saya ambil tuh 6 rakaat atau kalau lagi luang paling banyak sampai 20 rakaat atau habis maghrib. Makanya saya paling ogah terima tamu habis maghrib. Bodoh amat saya kagak bukain pintu. Urusan saya lagi ke sono ini mah jangan ganggu-ganggu gitu. Udah punya waktu khusus itu.
Sebab ngumpulin tuh yang kayak begini. Nah, ulama katakan termasuk Syekh Nawawi, boleh saudara sholat sunnah awal itu niatnya sholat sunnah taubat. Ya, sholat sunnah taubat, tapi tetap tuh karena dilaksanakannya di waktu itu jadi sholat sunnah awal. Buat apa itu? Syekh Nawawi katakan itu buat gerus kesalahan kita dari mulai bangun tidur sampai sore. Jadi dosa-dosa yang kecil itu kegerus sama sholat sunnah awal itu. Lantasan itu kita niatin dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan panjang dari habis maghrib sampai isya kira-kira berapa menit? Lebih 45 menit kan ada ya. Keluar tuh dari musola, lantas aja kan? Ke depan itu kan? Depan musola apa itu? Ngopi, kongkong dan sempat mah itu lakuin. Guru kita udah nganjur, jujur semenjak beliau menegasin lagi sampai ginian saya kagak tinggalin kalau bukan karena udur yang amat sangat nggak bisa ngerjain itu kepada Allah Ta'ala gitu. Nah saudara-saudara, di antara asma Allah Ta'ala itu ada At-Tawwab namanya. At-Tawwab itu sering diartikan orang sebagai yang menerima taubat gitu ya. Kalau dalam ilmu balaghah disebut sigotnya itu sigoh mubalaghah namanya. Atau sigotnya sigoh mubalaghah. Kalau bahasa Indonesianya superlatif. Jadi ngartiin at-tawwab itu jangan yang menerima taubat, yang maha menerima taubat. Imam Al-Qurtubi itu dalam tafsirnya, kemudian Imam Ibnu Katsir, termasuk Imam Al-Ghazali juga dalam kitabnya itu, saya baca ketika menerjemahkan kata at-tawwab itu, tiga-tiganya hampir sama. Jadi maknanya adalah kemuliaan Allah Ta'ala yang senantiasa menerima taubat seorang hamba. Kemudian nanti kalau taubatnya diterima ada hadiahnya. Apa itu hadiahnya? Ada nikmat yang namanya nikmat taufik namanya. Kata Imam Al-Jurjani, nikmat taufik itu khalqu qudrati ta'ati lil 'abdi, kekuatan yang Allah ciptakan buat seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka ulama-ulama itu ngasih ciri gampang bagaimana orang yang taubatnya diterima itu. Ntar ada cirinya. Salah satunya tadi itu ada hadiahnya. Hadiahnya berupa nikmat taufik namanya. Jadi kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu namanya nikmat taufik. Khalqu qudrati ta'ati lil 'abdi, kata Imam Al-Jurjani begitu. Sebab ntar orang yang taubatnya berhasil pasti berubah hidupnya. Karena dikasih nikmat taufik. Yang tadinya dia susah ke masjid jadi rajin ke masjid karena ada kekuatan baru. Yang tadinya membaca Quran ngantuk aja, asal baru baca selembar anget. Ini mah dapat kekuatan baru, bisa langsung sekali baca satu juz, ada kekuatan baru. Yang asal musola alihas keliling itu hari Jumat kan keliling tuh ya, biasanya 5.000 karena ada nikmat taufik itu tergugah hatinya. Besok begitu lewat langsung 5 juta jebret. Ya namanya memang ayam gitu. Itu ada nikmat taufik begitu. Nah saudara, nyirinya begitu. Kalau taubat diterima entar ke situ tuh lagi. Sebab asal katanya kan dari tabayatuhu itu artinya kembali. Kembali dari apa itu orang yang taubat dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari murka Allah kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu ntar saudara taubatnya diterima, bisa jadi wali, bisa jadi. Ini mah boleh kasih. Ada yang begitu? Nggak ada. Ini saya kasih cerita. Dulu saudara ketika Imam Hasan Al-Bisri ngajar, beliau lagi nyampain tafsir surat Hud itu tentang bagaimana ada orang yang ngaku beriman tapi hatinya keras aja. Ketika nerangin itu,
saking detilnya Imam Hasan Al-Bisri nerangin ini, itu jamaah pada nangis. Dalam kitabnya gitu disebutnya. Nah, di tengah-tengah orang yang nangis ini, saudara, ada atu. Dia mau bukan nangis lagi. Bahasa Inggrisnya sesegukan. Artinya sesegukan. Karena kalau ngomong begitu tuh sampai susah. Dia mau nangis begitu. Ini orang namanya Utbah Al-Ghulam. Pokoknya kalau zaman itu disebut nama Utbah Al-Ghulam, orang udah paham, wah dia mah ahli maksiat begitu nyebutnya. Ngaji mah ngaji, ngomongin orang jalan terus si Utbah. Ngaji mah ngaji, mabuk jalan terus, itu Utbah. Ngaji mah ngaji, ngerengkal sama Allah jalan terus. Pokoknya asal disebut nama Utbah Al-Ghulam itu terkenal ahlul maksiat, ahli maksiat. Begitu lagi ngajar, Imam Hasan Al-Bisri kaget. Kenapa itu dia lagi sesebukan aja? Disamperin. Abang mengapa bang? Yang lainnya dibang nangis, abang lagi sesebukan aja. Kata Utbah Al-Ghulam, wahai Tuan Syekh, berdasarkan kau sampaikan tadi, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa orang yang munafik, yang fasik seperti saya? Yang dosa saya mungkin udah kagak kehitung lagi. Kata Imam Hasan Al-Bisri, iya, Allah pasti ngampuni sebesar apapun dosa yang kau lakukan. Dengar kalimat begitu, Utbah Al-Ghulam bukan sesebukan lagi, kejar pingsan langsung. Saking hatinya tuh yang main. Hatinya. Begitu dia mulai sadar, anak Syekh Hasan Al-Bisri ditepok-tepok pipinya. Ya Hasan Al-Bisri juga tahu siapa nih orang. Dibacain syair. Ya syabarul asil asih. Oi anak muda yang kerjaannya bikin maksiat mulu. Atadri tahukah engkau mau jaza apa itu balasan bagi orang yang senantiasa bermaksiat? Disebutin tuh sama Utbah. Iya Tuan, saya hadirnya adalah neraka sakit. Disebutin tuh bagaimana neraka sakit itu punya teriakan yang luar biasa. Bikin orang ketika ubun-ubunnya pecah itu neraka berteriak semua. Buat orang yang senantiasa dalam kemaksiatan. Dibacain syair begitu, udah mau sadar dibacain begitu, pingsan lagi 2 kali. Saking takutnya. Dibangunin lagi sadar, wahai Tuan Syekh, saksiin dan jamaah yang hadir. Hari ini saya bertobat kepada Allah, tapi Utbah Al-Ghulam minta 3 permintaan kepada Allah Ta'ala. Dia ngangkat tangan, ya Allah, kalau emang engkau menerima taubat saya, maka mulai hari ini berikan saya pemahaman terhadap ilmu-ilmu dan Al-Quran. Yang kedua, kalau engkau menerima taubat saya, mohon kemudian jadikan suara saya ini suara yang merdu, yang kalau saya membacakan ayat-ayatmu maka orang akan tergugah dan kembali kepada. Yang ketiga, ya Allah, engkau tahu saya ini orang fakir, orang miskin. Saya akan berjuang di jalanmu, tapi tolong berikan saya rizki dari waktu dan tempat yang tidak pernah saya minta. Maka semenjak itu, habis dia taubat, dia berubah ibadahnya. Ini Utbah Al-Ghulam jadi alimul alama, jadi orang yang tiba-tiba pintar sama ilmu agama, paham dan hafal Quran dulu. Setiap dia baca Quran, orang mendengar tertarik. Kayak kita kalau dengar Ustaz Haji Mulia Solihin, Ustaz Yasri Marjani, Ustaz Tatang, kalau baca Quran enak banget. Kan ketarik kita itu bawaannya, ketarik kayak begitu. Yang ketiga, setiap hari di depan rumahnya selalu ada makanan yang kagak pernah beliau tahu dari mana makanan datang, sampai beliau meninggal dunia. Terkenal sebagai waliyun min awliyaillahi ta'ala, salah satu walinya Allah Ta'ala. Oh, berarti ini taubatnya dapat hadiah nikmat taufik namanya. Asal taubatnya benar-benar taubatan nasuha. Kita mungkin ada istilah taubat sambal ya. Tapi jangan begini saudara. Lu sih begitu lagi.
Sekarang tobat besok begitulah, sekarang tobat besok begitulah. Kagak bakal diterima, jangan begitu. Emang kita yang ngampunin, kan bukan kita. Yang menerima taubat kan bukan kita, tapi Allah Subhanahu. Justru Allah itu kalau ada hambanya yang berbuat dosa, dia mau balik, dia mau taubat, Allah melapang dada, dirangkul sama Allah. Kalau saudara punya kitab Sunan At-Tirmidzi, saudara buka, ada satu hadis Rasulullah SAW yang gambarin bagaimana kemurahan Allah Ta'ala menerima taubat hamba. Nomornya saya lupa, pokoknya nomor 3400 sekian puluh. Itu ketika baca hadis itu juga saya geleng-geleng parah. Bagaimana Allah Ta'ala kemudian begitu menerima taubat seorang hamba. Rasulullah katakan, jadi Allah berfirman, beliau sampaikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Selama engkau cuma berdoa kepada saya doang, kata Allah, wa rajautani, dan engkau hanya berharap kepada, ghafartu laka ma kana minka, apaan kek bentuk dosa yang ente lakuin, sebesar apakah itu dosa, sekeji apakah itu dosa, ghafartu laka, maka akan aku ampuni itu dosa, wala ubali, saya enggak peduli. Kalau bahasa kitanya, kagak ada urusan. Apaan aja dosanya? Allah katakan. Kemudian yang kedua Allah katakan, ya ibna Adam law balagat dunubuka ananas sam. Kalau seandainya dosamu menjulang sampai dengan ke langit, kan saking banyak, sampai ke langit itu dosa, sumastaghfartani ghafartu laka wala ubali, enggak peduli, enggak ada urusan, saya ampuni. Yang ketiga Allah katakan, ya ibna Adam law ataitan, apabila engkau datang kepada saya, biqurabil ardi khotoya, engkau bawa dosa seluas dan sepenuh bumi, summa lakitani, kemudian engkau mendatangi aku, wala tusyriku bi syai'an, engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, justru aku akan datang kepadamu membawa ampunan seluas dan sepenuh bumi. Itu saking murah Allah Subhanahu wa Ta'ala ngobrol taubatnya untuk hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini bukan orang bersih, gitu ya. Dosa udah pasti banyak, cuman memang kita kagak tahu. Kadang-kadang dosa orang lain aja kita sebutin, dosa kita sendiri kagak kita iem-iem. Kan kita pintar banget begitu tuh, ya. Pintar ngurusin, ngopenin ibadah orang lain daripada urusan ibadah diri sendiri. Ya, kalau kita pengen punya kedekatan kepada Allah Ta'ala, pertama itu bersihin, itu kita tobat kepada Allah Ta'ala. Bangun tuh malam hari, yang kemarin di Ramadan udah diajarin ya, setiap malam saudara tuh sholat taraweh, nutup sebelum tidur pakai witir. Masih begitu apa enggak kira-kira? Oh, masihnya mesem-mesem ya? Baca Quran sampai hatam, begitu ya? Masya Allah. Udah diajarin tuh sebenarnya, yaitu hidup kita tuh begitu. Bangun dah, sembahyang barokah, niatin sholat sunnah taubat. Ya Allah, saya mah emang begini adanya, kotor saya, bersih dari dosa kagak bisa. Emang juga kata Rasulullah, kita mah tempatnya salah dan lupa, tempatnya dosa ya kita. Tapi sebanyak apapun dosa yang kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan menerima taubat kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita urusan kita sama Allah kagak kelar, urusan kita sama makhluk kagak kelar. Kemudian yang terakhir, kalau memang ada kesalahan, kezaliman yang kira-kira pernah kita lakuin sesama makhluk, maka bersihin juga. Kata Imam Haddad, la yumkinu sayru ilal haq, nggak mungkin kita bisa sampai kepada Allah kalau itu belum kita bersihin. Ya, kadang-kadang mulut kita suka nyakitin. Kudu hati-hati. Makanya ngomong jangan sekata-kata.
Ada orang yang senang dibecandain, ada yang kagak senang dibecandain. Nah, itu bersih, termasuk urusan utang. Dalam kitab ini diterangkan lagi, kezoliman terhadap orang termasuk utang yang kagak dibayar-bayar. Itu bentuk zolim itu namanya. Bagaimana kalau seandainya kita udah minta maaf tapi kagak dimaafin? Kan begitu tuh. Ada kejadian gitu ya? Banyak. Bahkan saya cerita di awal, saya ngajar pagi pada sini juga. Cuma kenyataan dia itu. Seminggu setelah lebaran, Jumat siang itu ada orang datang ke rumah. Cerita urusan begini. Selama ini kan kita bercanda-bercandain, ini mah nyata keluar dari mulut dia. Tapi saya kagak sebut namanya ini, gitu ya. Buat pelajaran kita. Masalah orang bikin salah segala macam, sampai keluar kata-kata begini. Dan terus abang bagaimana jadinya? Kata dia, pokoknya Ustaz saya sama dia sampai mati saya kagak maafin. Coba. Nyata ini mah, Allah demi Allah depan muka saya ngomong. Saya kagak mau jawab macam-macam. Nggak tahu itu saking kesel apa bagaimana. Saya cuma bilang begini, Pak. Dalam riwayat hadis, satu waktu malaikat Jibril datang kepada Rasul. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, nanti golongan umatmu ada orang yang saling berseteru hatta tu'ufiya sampai dia wafat, urusannya belum kelar, sampai dia mati. Rasul nanya, terus bagaimana Jibril? Ini orang tawajjahahuma, diadepin dua-duanya kepada Allah Ta'ala. Ngapain ini orang? Ini yang ngerasa dizolimin, ngadu sama Allah. Ya Allah, ini orang pernah zolimin saya. Hari ini saya minta hak saya tuntut keadilan. Engkau ambil amal baiknya, berikan kepada saya sesuai dengan kadar kezoliman yang pernah dia lakukan. Udahan ini orang yang dituntut, amal baiknya dikit benar. Kata Allah Ta'ala, bagaimana ya? Ini orang waktu di dunia, amal baiknya dikit. Kalau saya kasih sama ente, masih kurang. Dan terus bagaimana ya Allah? Kata Allah begini, angkat pala kalian berdua. Begitu palanya diangkat dua-duanya, ini orang dua-duanya ngelihat ada istana yang besar yang nggak pernah dia lihat sepanjang dia hidup di dunia, terbuat dari emas berhiaskan permata. Orang yang tadi minta pertanggungjawaban nanya, ya Allah, hamba-Mu yang mana yang bisa membayar dan memberi istana semegah dan seindah itu? Apa kata Allah Ta'ala? Istana itu hanya bisa dimiliki bagi hamba-hambaku yang mau memaafkan kesalahan saudara. Makanya pahala sabar, maafin orang, puasa, 3 ibadah yang pahalanya, kata Imam Al-Ghazali, jawaza ala qawnuhi takdir, nggak bisa dihitung sampai dengan 700 kali lipat, lebih daripada itu. Kata nih orang, ya Allah saksikan, maka saat ini aku maafkan dan ikhlaskan kesalahan saudara. Kata Allah, rangkul tangannya, istana itu masing-masing milik kalian berdua. Subhanallah. Minta maaf kan gampang, yang susah maafin orang. Jadi jangan sampai kita ngaji. Jadi asal sampai di dua iman misalnya, ya ada dia lagi, ada jangan. Lah ada bang yang begitu modelnya. Nah orang kalau hasut pegel sendiri, kagak demen sama orang, ntar sampai rumahnya sendalnya ke bawah. Lah jawabannya, jalan nih dia jalan, begitu mau ke musola atau bininya, ngapa abang balik lagi? Lah ada sendal dia di musola. Gara-gara apa tuh? Sendal. Padahal keselnya sama siapa? Orangnya. Ke bawah-bawah tuh sendal. Atau mau ke warung, yang dari rumah ke warung cuma 50 meter, karena mau ke warung melewatin rumah dia, saking dia hasut kagak denger, kagak mau lewat situ. Bodoh amat, gue muter aja biar 300 meter juga. Muter dia ke warung 300 meter. Begitu dia nyampe warung, orangnya di warung bisa. Kan betul itu. Pak Ramli orang nyengir aja dia. Dah hilangin dah yang begitu-gitu. Orang kalau mati masih bawa hasut, jauh dari saudara.
Hati-hati. Ya'kumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun nar. Jangan jauhi oleh menghasut, kata Rasul, sebab hasut itu memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan Imam Haddad ini bisa mengutuk hati kita. Tidak hanya Allah berikan hidayah dan inayah, akan tetapi termasuk Allah berikan nikmat taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah ada di dalam jalur ibadah dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan bahwa semua itu atas kehendak, kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.